dayang nyambungan dengan alit dua utawi dari bapak ibu guru. Karena sejatinya dalam membentuk mental anak itu di situ kunci utamanya. Kunci utamanya ada di sana. Ya, harus berani karena yang hadir hari ini adalah OSIS. Nah, ke sekolah naik apa? Sepeda motor. Tidak diizinkan sama orang tuanya? Udah layak nggak pakai sepeda motor? Bener ya, jangan main trek-trekan, jangan main kebut-kebutan gitu, standing gitu yang nggak ada untungnya. Karena apa? Kalau sekarang adik-adik salah melangkah, nanti kedepannya juga akan tidak lanjut ya. Semangat ya adik ya. Adik-adik adalah lembaga konsultasi keluarga. Nah, ibu tanya sama adik-adik, keluarga itu siapa aja yang ada di dalam keluarga? Orang tua, kakak, adik, nenek, paman, kakek, semua yang bermasalah dalam rumah tangga. Nah, itulah tujuannya ibu kesini. Makanya itu tujuannya ibu kasih adik-adik angket. Itu tujuannya RK3 berbagi kesini dengan adik-adik agar bisa mengatasi, menyelesaikan masalah jika Gumanti baja Kandinaya Ucok Nedang Kembang Di Subang Melayu Dengan ngempong Berarti melaksana Gumanti dadi kembang bintang Para truna-truni mangga saling asih makanya itulah pentingnya keterbukaan sama orang tua. Apalagi di sini ada guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Ya, kalau mau curhat mau apa bu? Kenapa dipakai? Yang berdiri juga. Jadi adik-adik tadi sudah banyak diberikan. Satu terkait dengan disiplin ya, disiplin dalam menggunakan IT, terutama menggunakan nggak boleh. Artinya apa? Tujuannya dalam bapak ibu guru dan kepala sekolah ingin sebenarnya fokus dalam kegiatan belajar. Jangan sampai nanti anak dalam perkuliahan briefing oleh guru BK-nya. Jadi tiang-tiang sama yang duduk di OSIS menjadi contoh terhadap teman-temanmu, jangan yang duduk di sini. Tentang keberadaan adik-adik di sekolah ini, berikan kami masukan selain yang sudah diisi di kertas itu. Jangan isi di kertas itu ngawalin nih, tentang identitas jelas dari sini kita akan tidak berikan pelayanan. Tujuan program LK3 itu pendampingan. Hari mungkin kita akan curhat terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi. Mungkin adik-adik, anak-anak kita tidak mampu mengungkapkan dengan ibu gurunya, tetapi dengan kita mampu. Itu yang kita harapkan hari ini. Jangan sampai ada persoalan yang disembunyikan. Tidak boleh. Oke, tepuk tangan teman, saran kami. Kita akan nyanyi bersama-sama dengan lagu Di Sini Senang di Sana. Dengan tepuk tangan, siap, 1, 2, 3, mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Oke. Kasus yang sering kita hadapi adalah satu, kadangkala adik-adik di rumah tidak ada hubungan harmonis dengan orang tua dan ibu bapak. Di sisi lain, kasus masalah broken home di rumah. Ibu nanti catatan ya, catatan buat adik-adik kita yang punya masalah seperti ini ya. Sudah itu kasus pembulian, kasus masih maraknya anak-anak di bawah umur melakukan merokok dengan papi yang itu kayak bro itu, kayak asap itu yang itu salah satu bentuk perusakan mental terutama di paru-paru, karena papi ini sebenarnya tidak layak dihisap oleh paru-paru kita. Itu untuk pogging nyamuk sebenarnya. Nah kalau kita pogging nyamuk kan asapnya itu mengetul itu supaya nyamuknya mati. Tetapi kalau itu masuk dalam tubuh, bahayalah kondisi tubuh kita. Jadi ada juga yang terkait dengan ketidakmampuan orang tua itu tentang kemiskinan itu sendiri ya. Itu kelemahan-kelemahan. Kadangkala anaknya tidak dibekali, tidak masuk. Ya ini merepotkan kita juga. Kadangkala ibu BP harus mencari relokasi ke tempatnya. Itu harus dengar. Tetapi nanti kita akan minta salah satu atau sekian anak untuk mempresentasikan ke depan. Tetapi ceritanya didengarkan dulu dengan baik. Fokus. Oke. Silent yang lain. Tidak boleh ada aktivitas. Yang di belakang juga silent ya. Fokus. Dengarkan apa yang saya ceritakan. Di akhir saya akan tunjuk secara acak terkait apa isi yang saya ceritakan tersebut. Itu membuktikan anak-anak fokus dan di dalam proses menuntut pelajaran itu sendiri. Yang pertama, di suatu desa ada sebuah telaga yang sangat bening. Disitulah hidup ikan mas, ikan koi dan semua ikan di dalam telaga tersebut. Suasana di sekitar telaga itu sangat indah, sangat elok. Ikan-ikan di pagi hari saling berloncatan, bersautan dengan saudara-saudara sesama ikan di tempat telaga itu, dan semua komunitas yang ada di telaga itu hidup dengan baik dan nyaman. Nah di sisi lain, karena ini di hutan, hiduplah juga di sekeliling itu kera-kera yang sangat banyak. Ada kera di kehidupan itu, ada telaga yang berisi ikan dan lain sebagainya. Kehidupan itu sangat harmonis banget di situ. Jadi sekarang karena kondisi di pagi hari dan agak panas, sudah mulai di atas jam 11, ikan-ikan ini dengan senang hati dia bermain, berloncatan. Ada yang naik meloncat, ada yang dari sebelah juga meloncat. Dipikir oleh sang kera yang di atas pohon, ada juga yang dekat dengan telaga ini. Ikan ini hidupnya sangat susah banget. Kenapa dia berloncatan? Kenapa dia harus sana kemari dengan temannya? Berarti dia sangat sibuk banget dan sangat pusing mungkin dalam hidup dalam telaga tersebut. Nah, pikirnya si kera, karena ikan ini terus berloncatan seperti itu, mungkin dia sudah bosan hidup di dalam air. Ini pikiran kera itu, si kera yang berpikir seperti itu. Tetapi apa yang terjadi di dalam situasi dan kondisi seperti itu? Kera-kera ini turun semua mengangkat ikan-ikan itu karena dia menganggap bahwa sudah bosan di dalam air. Diangkat dan itu dipindahkan ke darat oleh si kera. Apa yang terjadi? Ikan ini akan mati semua. Nah, di situ the end ceritanya. Sekarang apa yang dapat kita petik ikannya? Yang menati baja. Ini suara dua. Nah, jadi bagus. Namanya Hendra. Hendra dari mana sih? Oh, Besake. Berarti di pala ini ke atas ya? Besake. Saudaranya berapa? Dua. Adik paling besar? Adiknya lagi sekolahnya di mana? SD 6 Besake, tentang di bawah ya, kantor desa Nika ya, di Belundungan itu ya. Oh iya.
kan sekolahnya lagi direnovasi. Oh, ada proyeknya Niko ya? Oh iya, terima kasih. Jadi apa yang dapat dipetik hikmah dari cerita Bapak tadi? Jadi silakan diceritakan. Ini Baik, saya akan menjelaskan hikmah dari cerita yang diceritakan Pak Kardi ini. Di dalam cerita tersebut terjadi kesalahpahaman antara si kera dengan si ikan. Si kera mengira ikan itu sangat kesusahan di dalam tangga lain, sedangkan si ikan itu sedang merasa bahagia. Namun si kera melihat dari logikanya si kera itu sangat kesusahan di Ulangi tepuk tangannya sekali lagi. Ternyata Deendra fokus. Tadi sudah didengarkan jawabannya Deendra, itu luar biasa. Mungkin adik punya persepsi yang lain terhadap jawaban tersebut. Silakan. Adik namanya siapa? Mantap banget. Silakan deh. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Jadi saya akan menceritakan tentang apa yang saya pikirkan. Jadi niat si kera itu baik ingin memburu si ikan, tapi baiknya itu bisa membunuh ikan karena ikan terlalu menonjolkan kebahagiaannya. Maka dengan itu kera mengira ikan itu kan tidak molen, tidak senang dalam air. Namun kenyataannya si ikan itu terlalu berlebihan mengungkapkan kesenangannya, dan kera pun mengira ikan tidak molen, tidak senang di dalam air ataupun merasa bosan. Terima kasih Sugeng, silakan. Ya, silakan. Ini. Jadi dari dua yang sudah disampaikan, ada yang ingin menambahi lagi? Adek? Ini mantap. Jangan terlalu cepat mengambil tindakan jika tidak tahu asal usulnya. Itu aja. Nih, jawabannya singkat, jelasan. Kita harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Nih, kenapa itu terjadi? Kenapa harus dikerjakan? Jangan berpikir bodoh dengan kera ya. Nah, kera itu baru melihat orang senang itu dikiranya dia berontak di dalam air. Padahal media hidup ikan itu adalah di air. Semestinya dia bertanya dulu, benar seperti itu. Jangan buru-buru mengevakuasi, tetapi evakuasinya salah. Terima kasih banyak Niki. Jawabannya singkat, lugas dan tepat. Baik. Dari Ibu. Silakan. Terima kasih Bapak. Untuk permasalahan kita di sekolah, kalau berdasarkan pengamatan saya bersama teman-teman dan guru, tidak ada permasalahan kami yang sampai kita berhubungan langsung dengan pihak kepolisian. Bahkan bisa kita bilang sampai ke komite pun belum, karena sebagian besar permasalahan kami masih bisa diselesaikan oleh para guru dan saya. Jadi kebetulan juga kami beserta adik-adik OSIS sudah sama-sama memantau siswa, saling melaporkan misalnya kalau ada permasalahan, ibu ini dia mengalami kayak gini bu, kita tanya. Jadi kita sudah signifikan untuk komunikasi terkait permasalahan yang ada di sekolah. Seperti itu. Terima kasih Ibu Guru BK ya. Namanya Ibu siapa? Nama saya Koma Ari Saraswati. Waduh, ini Dewi Saraswati ada di sana. Tepuk tangan adik-adik semuanya. Ya, terima kasih Bu. Agar kerohanian berdaulat di hati kedewan-dewan, didarani umbi dan kenan-kenan, hanya paling keren kopi kerauan. Ulan mengoping nanging otane lebihan, antar sebab cara bertahan ke swarga. Koleksi foto berdarelan rerajahan, modal pongan, unikan
Yes, sing stres. Kesisipan di kawitan, warung sepi pelanggan, OCT metik matikan, warung kuning, adi misi tanaman. Hujan telah makan asam lambung tiang menekan. Tiang amat berikan. Tepuk tangan semuanya. Hari ini kita happy banget. Hari ini kita happy semuanya ya. Teman-teman sudah berpartisipasi dan ikut dalam kegiatan ini. Ibu guru juga sudah. Yang tidak ingin karena ada acara lagi masalah tentang ulangan dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan oleh anak-anak. Tertarik sekali saat dia menyampaikan materi. Kenapa demikian? Sebenarnya kami guru semua dituntut saat mengajar seperti itu. Mungkin beliau jauh sebelum kurikulum merdeka ini diterapkan, beliau sudah mempelajari. Nah, saat beliau memberikan Hahaha.